Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devin Putri dengan NPM 2478282 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah pemrograman jaringan 2, tepatnya di modul 10 yaitu NAPAM Config Management. Jadi di session 10 ini kita memiliki 3 tujuan atau apa yang dilakukan di lab ini itu yang pertama memahami konsep workflow perubahan konfigurasi otomatis, lalu melakukan perbandingan konfigurasi secara aman sebelum commit, menerapkan dan mengelola perubahan konfigurasi. Di sini ada candidate configuration workflow-nya, lalu ada modify configuration dari Napalm, lalu ada pre-step topologi. Jadi di sini kita diminta menyusun topologi seperti gambar karena di praktik sebelumnya sudah. Jadi kita bisa lanjut. Sedang di penyusunan topologi ini memiliki beberapa aturan, yaitu memastikan topologi sudah disusun dengan baik, setiap device dapat diping dari SSH, memiliki file inventory lengkap, mengenable fitur SCP. Ini sudah ya di praktikum sebelumnya. Kalau di sini langsung masuk ke langkah praktikum. Kita buka ketentuan dari penugasan terlebih dahulu. Nih, membuat video hands-on. Lakukan proses dari langkah 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta pada praktikum ini. Misalnya, VLAN 99 dan loopback 99. Jelaskan dan tunjukkan setiap proses outputnya. Jadi, di sini kita akan melakukan proses otomasi konfigurasi mulai dari backup, lalu perubahan konfigurasi VLAN, loopback, simulasi rollback, merge rollback hingga verifikasi akhir. Sedangkan kasus yang digunakan berbeda di praktikum sebelumnya. Sekarang kita menggunakan VLAN 99 untuk switch 1 sampai switch 3, lalu rollback VLAN 99 untuk switch 4 sampai switch 6, lalu loopback 99 untuk router 1. Untuk inventory device-nya di sini saya menggunakan file devices.yaml seperti yang sudah saya lakukan di praktikum sebelumnya, di mana di file itu berisi daftar perangkat dari router 1 sampai dengan switch 6. Kita langsung ke yang pertama, membuat script Napalm untuk menyimpan running config backup dari setiap device. Format nama file backup device pre-cfp. Setiap file backup disimpan dalam sebuah folder baru dengan nama backup. Di sini saya juga sudah menyimpan semua perintah atau kode yang dilakukan di praktikum ini, jadi kita bisa lanjutkan. Kita buka terlebih dahulu Docker. Untuk memastikan koneksi, kita bisa coba ping ke salah satu. Coba ke router 2168.1.1. Nah, 60 byte berarti sudah terkoneksi ya. Kita coba masuk ke SSH-nya. Bisa admin 192.168.1.1. Bisa ya, ini passwordnya admin 123. Nah, sudah bisa. Kita coba ke salah satu switch. Misalkan switch 6. Passwordnya admin 123. Nah, sudah bisa ya. Jadi aman untuk koneksi, sudah berhasil ping semua. Kita buka sini. Jadi yang pertama tadi kita di sini saya setiap skripnya membuat skrip baru seperti pada praktikum sebelumnya, cuma saya tambahkan 99 supaya memudahkan perbedaannya. Jadi untuk apa ini namanya backup config ini bertujuan untuk menyimpan konfigurasi awal dari semua perangkat, dari setiap perangkatnya sebelum dilakukannya perubahan atau commit. Di sini kita buat skripnya terlebih dahulu dengan nama nano backup
underscore config. Nah, kita tambahkan 99 untuk pembeda .py saja ini. Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita clear supaya nggak menumpuk. Sekarang kita coba jalanin backup tadi. Itu 3 backup config 99. Oke. Oh, I see. Ini driver saya kalau nggak salah. Coba. Nah, backup initial config. Sebentar, tunggu sampai selesai. Nah, di sini dari router 1 sampai dengan switch 6, semua backupnya sudah tersimpan ya. Backup save, backup save, backup save dengan nama backup 99/router 1 pre99.jfp. Kenapa di sini ada 99? Supaya membedakan dengan praktikum sebelumnya. Karena sebelumnya saya menggunakan, di praktikum sebelumnya kami menggunakan VLAN 50 dan loopback 50 di sini. Jadi setiap konfigurasinya saya tambahkan 99 supaya jadi pembeda gitu. Jadi di script ini kita buka ya scriptnya. Di script ini kita yang pertama di sini dia akan membaca daftar device dari file devices.yaml tadi. Lalu di sini dia akan membuka koneksi NAPAM ke setiap perangkatnya. Lalu dia di sini juga akan mengambil running config. Dan yang terakhir dia akan menyimpan ke folder backup 99 dengan nama device underscore pre99.jfk. Nah, di sini semua konfigurasi awalnya itu sudah aman ya, dia sudah tersimpan sehingga nanti bisa digunakan rollback kapan saja. Untuk folder backup 99 ini muncul secara otomatis sesuai yang kita setting di script tadi. Next. Coba kita masuk ke cd backup. Kita ls terlebih dulu. Kok di sini sih? Mana ini? Nah, ini yang kita buat tadi. Coba kita masuk ke folder backup 99 ya. Langsung ke ls thing, ls backup 99. Nah, di sini sudah ada ya router 1 sampai dengan switch 6. Dia dengan pre99.jfk. Lalu next. Ini udah sesuai sama ini. Cuman bedanya pre-nya ditambah cuma 9 supaya beda.
Creating changed files membuat VLAN 50 pada step switch. Jadi ini membuat VLAN 99 ya pada switch. Pada step switch VLAN 99 name nipamlab dan mengaktifkan loopback 1 pada router. Nanti di sini kita buat loopback 99. IP address-nya sama 10.90.90.1.255. Simpan dalam file VLAN CFG, simpan file loopback CFG. Jadi nanti VLAN 99.cfg dan loopback 99.cfg. Ini sudah ada skripnya. Kita nano VLAN 99.cfg. Saya beri namanya napalm underscore 99 ya. Enter, next. Lalu sekarang kita ke loopback-nya. Nano loopback 99.cfg. Nano loopback. Kita salin juga. Kita clear terlebih dahulu. Nah, jadi di creating changed file ini, dia akan menyiapkan perubahan konfigurasi yang akan diterapkan otomatis ke perangkat. Gitu. Tadi di VLAN 99, switch akan membuat switch akan buat VLAN baru dengan nama VLAN 99. Terus di router juga akan menambahkan loopback baru yaitu loopback 99 untuk testing reachability dan automation-nya. Ke langkah 3 yaitu commit config. Buat script commit config PPI untuk menerapkan perubahan pada semua device. Gunakan load merge candidate dengan argumen file name changset yang sesuai jangan complete config. Pastikan menambahkan div jika div sesuai lakukan commit config. Sampai sekonfiguran. Ini kita berarti namanya commit 99 config.py. Oh, commit config 99.py di sini saya buatnya. Kita ls coba untuk VLAN 99 loopback 99 udah ada belum? Loopback 99 sudah ada, VLAN 99 sudah ada. Sekarang kita next ya berarti. Ini kita lanjut ke langkah 3 yaitu ini. Di sini nanti saya bedakan nama scriptnya yang mungkin commit underscore config 99.py untuk isinya sama. Jadi di langkah 3 ini yaitu commit config itu bertujuan untuk menerapkan konfigurasi VLAN dan juga loopback 99 tadi ke perangkat dengan otomatis menggunakan napalm. Di sini kita buat filenya, scriptnya. Nah, karena saya sudah menyimpannya, ikutin saja. Commit config 99.py. Karena commit enter, nah kita salin yang sudah saya simpan di sini. Kita clear supaya nggak numpuk. Jadi di script ini itu ada di script ini tuh ada beberapa arti ya. Jadi untuk di sini bacanya. Jadi untuk load merge candidate ini untuk memuat perubahan tanpa langsung commit. Lalu ada compare config ini untuk menampilkan div yaitu perbedaan sebelum dan juga sesudah commit.
Lalu ada commit config. Kalau div-nya benar, commit config ini akan jalan langsung gitu. Terus ada run, tapi kalau tidak dia akan di start config, yaitu menghapus. Terus ada running config. Ini running config yang terbaru ya, itu disimpan menjadi namanya device post cfg. Jadi nanti misalkan router 1 underscore post 99.cfg gitu. Tadi kita sudah buat scriptnya ya, coba kita jalankan. Python 3 commit config 99 plus p. Ada yang salah ini. OS-nya belum saya ubah ke driver. Kita clear supaya nggak menumpuk, terus kita running lagi. Nah, sudah ya, semuanya sudah terbuat. VLAN 99 sekarang aktif untuk switch 1 sampai switch 6, loopback 99 itu aktif untuk router 1. Juga file backup post change itu tersimpan sebagai bukti hasil commit ya. Coba kita gini ls backup 99. Nah, tadi kan pre, sekarang sudah ada post. Kalau pre itu sebelum di commit, sekarang post itu yang sudah di commit. Step 4A. Sebenarnya load replace candidate ini berarti memuat file backup awal, yaitu dengan nama device underscore pre 99.cfg tadi. Terus compare config ini untuk melihat atau menampilkan rencana perubahan rollback-nya. Terus discard config ini untuk membatalkan ya. Langsung buat filenya saja. Nano rollback discard config 99.p. Nah, kita salah lihat di sini. Kita jalankan. Berhasil ya. Kita tunggu aja. Di sini dia aman ya, tidak mengubah device apapun. Kita tunggu aja. Mungkin kita lihat ke step 4B. Praktik rollback dengan merge. Buat file rollback VLAN CFG yang berisi perintah eksplisit nomor 20. Misalnya, no VLAN i99 berarti. Buat script merge rollback. Gunakan berarti yang pertama buat file rollback underscore VLAN 99.cfg. Nah, sudah ya. Kita sekarang ke step 4. Oh ini nano rollback underscore VLAN 99.cfg. Isinya no VLAN 99. Sekarang kita ke merge-nya. Script merge rollback 99
.p. Nano merge rollback 9. Jadi di 4B ini yang pertama dia akan menghapus VLAN 9-nya secara real di switch 4 sampai dengan switch 6, yaitu dengan no VLAN tadi. Tapi VLAN 99 di switch 1 sampai dengan switch 3 itu tetap ada. Jadi coba kita jalankan. Rollback 9.p. Dia menghapus ya. Nah, sudah rollback applied, tandanya rollback sudah berhasil dan semuanya sudah dihapus dengan no VLAN ini. Terus kita ke step selanjutnya. Verifying device. Verify sama perangkat menggunakan script verify devices.py menggunakan get config dan get interface untuk memastikan VLAN 50 ada di switch 1 sampai switch 6, VLAN 50 hilang dari switch 4 switch 6 setelah rollback, router 1 memiliki loopback 1 yang aktif. Kita sesuaikan aja, ini berarti VLAN 99, VLAN 99, loopback 99. Kita ke nano ya. Nano verify devices 99.p. Kita salin. Jadi di verify ini lebih tepatnya verifikasi atau memastikan lah bahwasanya perubahan-perubahan tadi itu sukses semua. Kita coba jalankan. Verify devices 99.e. Oh ya, di sini saya juga menampilkan ya hasil dari show IP interface briefnya. Jadi prinsipnya semua juga sudah hilang. Aduh, nggak bisa dikatasin. Intinya ini sudah berhasil semua. Untuk switch 4 sampai switch 6 itu VLAN-nya terhapus. Terus switch 1 sampai switch 3 itu tetap ada. Dan untuk router 1 itu ada rollback 99 yang aktif. Sudah selesai. Nggak bisa di-scroll. Jadi di praktikum ini kita yang pertama backup konfigurasi otomatis, terus deploy VLAN dan juga loopback, terus ngelihat perubahan dengan give preview, terus simulasi rollback dan juga merge rollback tadi, terus yang terakhir ini verifikasi konfigurasinya. Nah, sekarang ada permintaan lagi. Terus sekarang ini menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin saya langsung buka saja di GitHub saya. Saya bacakan. Sudah saya kumpulkan. Lab 10. Nah, di lab 10 pertanyaan pertama, apa perbedaan antara load merge candidate dan juga load replace candidate?
Jadi untuk load merge candidate itu digunakan untuk memuat konfigurasi dengan cara menggabungkan merge perubahan ya ke konfigurasi yang sudah ada. Artinya, hanya baris yang berbeda akan ditambahkan atau diubah tanpa menghapus konfigurasi lain yang sudah ada di perangkat. Sebaliknya, untuk load replace candidate itu digunakan untuk mengganti atau merubah seluruh konfigurasi running di perangkat dengan konfigurasi baru yang diberikan yang baru ditambahkan itu. Jadi, seluruh isi konfigurasi lama akan ditimpa secara penuh. Yang kedua, apa makna hasil compare config yang kosong? Jika compare config memberikan hasil kosong atau tidak ada output, itu berarti tidak adanya perubahan ataupun commit antara konfigurasi candidate dan juga konfigurasi running saat ini. Dengan kata lain, perubahan yang akan dilakukan sebenarnya tidak menghasilkan modifikasi konfigurasi apapun. Commit tidak akan melakukan perubahan apapun gitu. Kapan sebaiknya discard config digunakan? Sebaiknya digunakan ketika sudah memuat candidate config tetapi ingin membatalkannya. Biasanya dipakai setelah melihat compare config yang salah atau berbahaya. Fungsinya untuk membatalkan perangkat ke kondisi sebelum load config. Jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, simulasi full rollback dengan load replace candidate dan juga compare config tanpa commit. Lalu, rollback menggunakan file change rollback VLAN.jfp. Apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan? Kelebihan dan keterbatasan dua pendekatan rollback. Yang pertama, simulasi full rollback, yaitu menggunakan replace plus compare, yaitu compare tanpa commit, itu file backup dimuat penuh hanya untuk melihat perbedaannya melalui compare config, tidak mengubah konfigurasi perangkat sehingga aman sebagai dry run, tapi tidak melakukan rollback sesungguhnya. Dan untuk rollback dengan change set rollback VLAN.jfp itu hanya mengembalikan bagian tertentu dari konfigurasi melalui merge cepat dan minim resiko konfigurasi lain, tidak cocok untuk mengembalikan kondisi perangkat secara keseluruhan. Nomor 5, secara konseptual, bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur archive. Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Backup itu dimuat sebagai candidate, lalu dibandingkan dengan konfigurasi saat ini. Compare config itu menunjukkan apakah rollback itu aman dan juga sesuai. Commit hanya dilakukan jika perbedaannya tepat seperti yang diinginkan. Jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding langsung mengetik konfigur manual. Manfaat mekanisme compare before commit dibandingkan langsung mengetik konfigur manual itu memastikan seluruh perubahan itu terlihat sebelum diterapkan. Jadi dia mencegah kesalahan ketik atau dan konfigurasi tidak sengaja hilang. Mekanisme ini itu lebih aman dan juga konsisten dibandingkan mengetik dengan manual. Bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Script dapat dijalankan berulang tanpa menghasilkan perubahan berlebih. Commit hanya terjadi jika compare config itu menunjukkan perubahan nyata untuk mencegah konfigurasi duplikat atau yang tidak perlu. Apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Password yang ditulis di kode dapat dicuri atau terbaca siapa saja. Bisa bocor jika file terupload ke Git atau server lain. Gunakan environment variable atau script manager sebagai solusinya. Mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Karena backup itu menjadi titik aman ya untuk rollback jika commit menyebabkan gangguan. Jadi tanpa backup itu tidak ada cara untuk mengembalikan perangkat ke keadaan yang stabil. Ini adalah langkah wajib dalam pipeline automation. Jika suatu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Automation harus menangani error per perangkat tanpa menghentikan proses batch. Device yang gagal dicatat untuk perbaikan, tetapi perangkat lain tetap diproses. Ini membuat sistem tetap berjalan meskipun ada kegagalan lokal.
Di sini kita ke bonus pertanyaan. Ada dua. Yang pertama, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via NAPAM. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan juga langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Penyebabnya mungkin karena VLAN 500 itu hanya dikonfigurasi sebagai SOI, yaitu interface VLAN 500. Tetapi VLAN-nya sendiri itu tidak dibuat di database VLAN. Jadi pada iOS itu membuat interface VLAN tidak otomatis membuat VLAN di layer 2. Langkah perbaikannya adalah menambahkan perintah VLAN 500 di global config atau juga memastikan script NAPAM juga meng-create VLAN tersebut sebelum membuat SVI. Setelah itu, VLAN 500 akan muncul di show IP VLAN brief. Yang kedua, saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual, muncul error replace config exception, yaitu napalm.ios replace requires Cisco archive feature to be enabled. Jelaskan. Jadi apa sih arti error ini? Error ini itu berarti perangkat iOS itu tidak bisa melakukan full rollback config dikarenakan fitur assist atau configuration rollback belum diaktifkan. Jadi napalm itu membutuhkan mekanisme built-in archive agar perangkat dapat menyimpan konfigurasi lama sebagai backup sebelum replace dilakukan. Lalu mengapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan let merge candidate dan file change? Karena iOS virtual, misalnya iOS V atau CRI 1000 VD Lab, itu tidak mendukung fitur archive, full rollback tidak bisa dijalankan. Maka praktikum menggunakan pendekatan alternatif yaitu load merge candidate dengan file change set yang hanya mengembalikan konfigurasi tertentu. Pendekatan ini lebih kompatibel ya, dan juga aman, serta tetap memungkinkan rollback meskipun perangkat itu tidak mendukung full replace-nya. Ini sudah selesai ya video hands-on-nya. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.